Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah ورحمة العامة سيدنا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بما لا منتهى لكمالك وكما يليق بكمالك اللهم ارزقنا الصفا واجمعنا على حبيبك المصطفى sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat, izin, taufik dari Allah sehingga kita dapat berkumpul di majlis di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian kitab Ufuqul Azamah Al-Muhammadiyah. Al-Quranul Azim kitabun karimun mufradun fi inzalihi anzalallahu ala nabiyyin karimin mufradin fi maqamihi sallallahu alaihi wasallam aftanallahu ta'ala alaihi asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa huwa al-maqamu alladhi tahmaduhu alaihi sa'irul khalaiq yawmal qiyamah wa huwa mahmudun fil awwalin mahmudun fil akhirin mahmudun fil dunya wal akhirah min sirri qawlihi ta'ala wa rafa'na laka dhikrak wa wajhur rifati huna anna Allah ta'ala qarana ismahu bi ismihi fi syahadataini fala dukhula 'ala Allah ta'ala illa min babihi sallallahu alaihi wasallam innahu babur rahmati bi kulli mu'minin fa bima rahmatin min Allah linta lahu bal huwa sallallahu alaihi wasallam babu kulli nabiyyin wal anbiya kulluhum mutalibuna bil imani bihi wa nusratihi la tu'minun nabi wa la tansurunna wa babul wasli ila Allah alladhi yahtadi bihadihi kullu salikin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Fal Qur'anul Azim, kita di pertemuan yang lalu menjelaskan tentang kesempurnaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala, kitabun karimun mufradun fi inzalihi, kitab yang tidak ada permisalan yang sama dengannya. Kalau kita mendapati kitab Taurat, maka dalam kitab Taurat itu ada hukum-hukum. Di dalam kitab Injil itu ada nasihat-nasihat. Maka karena kedua kitab ini kurang sempurna, digabungkan menjadi Kitabul Muqaddas antara kitab Injil dengan kitab Taurat. Sedangkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu adalah sesuatu yang lebih baik
dan lebih sempurna daripada apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Al-Quranul Karim ada aqidatul haqqah, ada akidah. Di dalam Al-Quranul Karim ada aqidatul haqqah, dan kemudian dalam Al-Quranul Karim ada al-ibadah al-khalisah, ada ibadah. Kemudian dalam Al-Quran juga ada apa? Ada hukum-hukum. Di dalam Al-Quran ada apa? Ada nasihat-nasihat. Di dalam Al-Quran ada hukum-hukum, ada nasihat-nasihat, ada ibadah, ada akidah, ada kisah-kisah para nabi dan rasul sebelumnya. Maka Al-Quranul Karim adalah kitab, satu-satunya kitab yang tidak ada permisalan yang sama dengannya fi inzalihi, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anzalallahu ala nabiyyin karimin mufradin fi maqami, yang mana kitab tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Athnallahu ta'ala alaihi, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasul dengan kalimat di dalam Al-Qur'an, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah maqamul mahmud tersebut ya Rasulullah? Apakah kedudukan yang terpuji? Maqamul mahmud itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kedudukan yang terpuji. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah maqamul mahmud tersebut ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia asy-syafa'ah. Dia adalah syafaat. Dia asy-syafa'ah. Maqamul mahmud itu adalah syafaat. Wa huwa al-maqamul ladzi tahmaduhu alaihi sa'irul khalaiq yaumil qiyamah, yaitu satu kedudukan di yaumil qiyamah yang seluruh makhluk Allah akan memuji kedudukan tersebut. Artinya apa? Nanti di yaumil qiyamah manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah. Di mana? Di padang mahsyar. Didekatkan matahari satu jengkal di atas kepala manusia. Lalu kemudian manusia ada yang keringatnya semata kaki, ada yang keringatnya sepinggang, ada yang keringatnya sedada, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sampai-sampai manusia berdoa kepada Allah, ya Allah, sudahi saja kami dari padang mahsyar ini, masukkan saja kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Saking sudah tidak sanggup berada di padang mahsyar. Maka kemudian datanglah syafaat yang pertama. Syafaat yang pertama ini khusus milik Nabi Muhammad. Diberikan kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia, muslim mau kafir. Tapi bukan untuk masuk surga, untuk bergerak kaki manusia dari padang mahsyar menuju hisab. Maka ketika itu seluruh umat manusia, mau itu muslim, mau itu kafir, mau itu dulu mereka mencintai Nabi, mau dulu ketika di dunia mereka tidak kenal Nabi, ketika di dunia mereka benci Nabi, maka kelak di yaumil qiyamah mereka akan memuji Rasulullah SAW. Mereka akan memuji kondisi baginda Rasul dan kedudukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mahmudun, dia tidak akan menjelaskan tentang syafaat, nanti kita akan jelaskan syafaat di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wa huwa mahmudun fil awwalin, mahmudun fil akhirin, mahmudun fid dunya wal akhirah. Min sirri qaulihi ta'ala wa rafa'na laka dzikrak. Mana orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an kami angkat setinggi-tingginya, kami angkat setinggi-tingginya namamu, kami angkat setinggi-tingginya pengingat, penyebutan namamu.
Siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warfa'na laka dzikra. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mahmudun fil awwalin, terpuji di orang-orang terdahulu, terpuji di orang-orang yang akan datang, bahkan orang-orang yang terakhir. Mahmudun fid dunya wal akhirah, terpuji di dunia dan terpuji di yaumil qiyamah. Wa wajhur rifati huna Allah taala qarna ismahu. Lalu ada satu gambaran tentang bagaimana pengangkatan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia dan begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di mana bahwa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan namanya yang agung dengan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syahadat. Dalam syahadat seseorang tidak akan sah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa nabiyullah, tidak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah, tidak sah. Tetapi yang sah itu hanya satu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Lalu siapa yang menggabungkan antara kedua nama ini, yaitu antara nama Allah dengan nama Rasul? Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu gambaran tentang pengangkatan dan pengagungan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala dukhula 'ala Allah taala illa min babihi. Artinya di sini seorang tidak akan bisa masuk kepada Allah dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu babur rahmati bi kulli mu'min. Sungguh baginda Rasul itu adalah pintu rahmat bagi seluruh orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum." Bal huwa babu kullu nabiyyin. Bukan hanya bagi orang yang beriman, pintu bagi setiap para nabi dan rasul. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu bagi seluruh para nabi dan rasul. Kulluhum mutalibuna bil imani bi wa nusratihi. Seluruh para nabi dan rasul, mereka itu diminta oleh Allah dan diwajibkan untuk beriman, membantu, menolong dan mengabarkan kepada kaum mereka akan datangnya nabi penutup para nabi, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal huwa babul wasli ila Allah alladhi yahtadi bi hadiyi kullu salikin laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan beliau pun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pintu yang menyampaikan bagi setiap orang yang ingin menuju kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seorang ingin sampai kepada Allah, pintunya baginda Rasul, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengajarkan dan menyuruh kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka tidak ada teladan yang lebih baik kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kama ta'assi an ta'ti ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa anta ala yaqinin annahu ruhul haqiqiyyatu wala hayata laka illa bihi wa huwa alladhi tahya bihi hayatal iman hayatal ilmi wan nur wal huda war rasyad wa anasiru hadhihi hayatil imaniyah arba'atun jama'a Allah ta'ala fi qawli subhanahu walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa kamalut ta'assi, dan sempurnanya mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa anta ala yakinin, engkau betul-betul meyakini dalam hatimu, anna ruhakal haqiqiyata fala hayata laka illa bi sallallahu alaihi wasallam. Jasad kita bisa hidup karena ada apa di dalamnya? Karena ada apa? Ada ruh. Kalau tidak ada ruh, apakah jasad kita akan hidup? Tidak akan bisa hidup. Maka yang menghidupkan jasad kita ini adalah ruh yang ada dalam diri kita.
Lalu apa yang bisa menghidupkan umat manusia? Apa rahasia yang berjalan di dalam diri kita sebenarnya? Yang harus kita pahami, anta'ti ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa anta ala yakinin anna ruhakal haqiqiyatu fala ayata laka illa bihi. Engkau harus meyakini dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa engkau tidak akan hidup ruhmu kecuali illa bihi, kecuali dengan baginda Rasulullah SAW. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada dalam dirimu adalah baginda Rasulullah SAW. Akhlaknya baginda Rasul, ilmunya baginda Rasul, adabnya baginda Rasul, kemudian ahwalnya baginda Rasulullah SAW. Maka barulah engkau akan disebutkan hidup di sisi Allah. Tapi kalau engkau jauh dari itu semua, maka engkau tidak akan hidup. Ruhmu ini tidak akan hidup, mati ruhmu itu. Karena apa? Karena hakikat daripada kehidupan itu adalah engkau betul-betul mengikuti baginda Rasulullah SAW, ilmunya, akhlaknya, adabnya, ahwalnya, kondisinya, semuanya mengikuti baginda Rasulullah SAW. Wa huwa alladzi tahya bi hayatil iman. Karena baginda Rasulullah SAW lah yang menjadikan kehidupan, menjadikan hati kita hidup, menjadikan ruh kita hidup. Banyak orang di zaman sekarang ini yang hidup, yang mati sebelum mati. Apa maksudnya mati sebelum mati? Mati sebelum mati itu dia mati sebelum mati. Dia ini hidup kondisinya, tetapi yang hidup hanya jasadnya saja. Yang hidup hanya jasadnya saja, sedangkan hatinya sudah mati. Kenapa hatinya mati? Karena hatinya hanya diisi dengan dunia. Allah ciptakan hati itu bukan untuk dunia. Allah ciptakan hati itu untuk Allah dan Rasulnya, titik. Bukan untuk dunia, tapi untuk Allah dan Rasulnya. Maka kecintaan itu yang paling terbesar porsinya itu harus untuk Allah dan Rasulnya. Itu kecintaan yang paling terbesar, harus untuk Allah dan Rasulnya. Hayatul ilmi wan nur wal huda wal rasyad wa anasiru hadhil hayatul imaniyah. Maka baginda Rasulullah SAW yang menghidupkan kehidupan iman di dalam hati kita, ilmu, cahaya, hidayah, kemudian keimanan, dan rukun-rukun, unsur-unsur daripada kehidupan iman ini ada 4. Yang semuanya ini digabungkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maka inilah 4 perkara ini. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, yuzakkihim. Selalu kita berusaha untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Tazkiyatun nufus. Kalau tazkiyatun nufus itu kita mengikuti hawa nafsu atau mengingkari hawa nafsu. Mengingkari hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsu. Mengingkari hawa nafsu. Itu ketika kita tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, maka caranya itu apa? Menyelisihi hawa nafsu. Tazkiyatun nufus. Kalau hati ini tidak sering dibersihkan, maka dia akan berkarat. Kalau hati ini tidak sering dibersihkan, maka dia akan kotor. Dan ketika kotornya itu semakin banyak, dia akan semakin kuat. Dan ketika itu akan menjadi gelap. Dan ketika gelap, cahaya tidak akan sampai. Antum bisa gambarkan satu bandara. Bandara itu kebakaran sampai asap di mana-mana. Apakah pesawat akan turun di bandara tersebut?
Landing tidak akan. Kenapa? Karena akan membahayakan. Si pesawat yang landing akan bahaya kalau turun di situ. Maka pesawat akan mencari bandara yang rapi, yang bersih, yang tidak ada asapnya. Tapi ketika bandara itu kotor, bandara itu berasap, bandara itu berkabut, dan kemudian kebakaran sampai akhirnya tidak terlihat apapun, pesawat pun tidak akan turun. Begitupun dengan hidayah. Hidayah tidak akan turun kepada hati yang dipenuhi dengan kotoran. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus berusaha jihad untuk membersihkan tazkiyatun nufus, untuk membersihkan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan kemudian apa? Yu'allimul kitab wal hikmah. Belajar ilmu Al-Quran, belajar tentang bahasa Arab, belajar tentang ilmu nahwu, tentang soroh, fikih dan lain sebagainya. Wal hikmah. Nanti kita akan jelaskan tentang hikmah, apa itu hikmah, karena penjelasan hikmah itu sangat panjang sekali. فَمَنْ ذَاقَ حَلَاوَتَهُ الَّذِي بَعَثَ عَلِمَ أَنَّهُ وَالرُّوحُ السَّارِيَ فِي كَيَانِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَنْ فَقِهَ سِرَّ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ عَلِمَ أَنَّ الْأُمَّةَ قَبْلَهُ كَانَتْ جَسَدًا بِلَا رُوحٍ كَانَتْ أُمَّةً أُمِّيَّةً لَا حَيَاةَ لَهَا فَمَنْ ذَاقَ حَلَاوَتَهُ الَّذِي بَعَثَ. Yang mengutus ini adalah Allah Subhanahu wa taala, mengutus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita merasakan kenikmatan dan memahami, menghayati, merenungi satu kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu apa? Walladzi ba'atsa. Dialah yang mengutus. Perhatikan kalimat ini. Dialah yang mengutus. Dialah yang mengutus. Dialah yang mengutus. Siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bisa merasakan kenikmatan daripada kalimat ini, maka dia akan memahami bahwasanya warruhus sariyatu fi kayani hadhil ummah. Sungguh ruh yang berjalan dan rahasia daripada segala kehidupan dunia itu adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang harus kita ikuti dalam kehidupan umat, dalam kehidupan di dunia. Faman faqiha sirra qawlihi ta'ala wa in kana min qabla fi dhalalin mubin alima anna al-ummata qablahu kanat jasadan bila ruh. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Yang mengutus siapa? Allah. Lalu diutus kepada siapa? Kepada orang-orang wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Artinya apa? Mereka ini yang didatangi adalah orang-orang yang sebelumnya dalam kesesatan, di dalam kematian. Mereka tidak hidup secara keimanan. Kemudian didatangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka seperti apa? Seperti jasad yang tanpa ruh. Hidup jasadnya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu mereka jasadnya hidup, tetapi ruhnya mati. Kenapa? Karena tidak ada keimanan dalam hati mereka. Hatta sarafi bil ulumil jami'ah li anasir hayatil imaniyah al-arba'ah ahya hatta intaqalat min mayyitil jahiliyah ila hayatil islam. Maka diutuslah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 4 perkara yang tadi disebutkan. Yatlu alaihimul ayat, membacakan ayat-ayat kebesaran Allah, mensucikan jiwa mereka, kemudian mengajarkan Al-Qur'an, dan kemudian al-hikmah. Sehingga apa? Hiduplah kehidupan imaniyah di dalam kehidupan mereka, berubah dari jahiliyah menjadi kehidupan Islam. Haitsun nur wal ma'rifah wal hidayah wal bayan, masuk ke dalam mereka, ke dalam diri-diri mereka cahaya, ma'rifat dan kejelasan tentang tujuan hidup. Aw man kana mayyitan fahyainahu wa ja'alnahu lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi zulumati laysa bi kharij minha. Wa qad nazalat hadhihi al-ayatul karimatu fi sayyidina Umar bin Khattab litubayyana lana ma kana alayhi fil jahiliyah thumma sara ilayhi ba'da dhalika fil Islam. Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar.
Apa yang tersebut berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awaman kana mayyitan, yang tadinya mayit, mati, bukan mati jasadnya, mati hatinya, fahyainahu, lalu kami hidupkan hatinya, kami hidupkan ruhnya, waja'alnahu lahu nuran yamshi bihi fin nas, sehingga dia menjadi cahaya. Setelah dihidupkan hatinya, maka dia menjadi cahaya yang berjalan di sekitar manusia. Bin nasi kama mathalu fi zulumati laisa bi kharij minha. Wa qad nazal, ini ayat turun kepada Sayyidina Umar bin Khattab, menggambarkan tentang bagaimana Sayyidina Umar di dalam kondisi jahiliyah. Tsumma sara ila ba'da dzalika fil Islam. Lalu kemudian berubah kondisinya menjadi seorang yang Islam. Falaqad sami'a radhiyallahu anhu al-Qur'an fanazala min qalbihi munzalan mubarakan litashhada fihi al-ummatu 'ulubu makanatihi ala wa huwa Umarul Faruq alladhi farraqa Allah bihi bainal haqq wal batil hatta kana madribal amthal fi syiddati fi dinillahi wal adli fil qada' bainan nas. Ini adalah satu ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Sayyidina Umar untuk menggambarkan bagaimana kondisi Sayyidina Umar di dalam kondisi jahiliyah, yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim yang didengar oleh Sayyidina Umar masuk ke dalam hati Sayyidina Umar, sehingga munzalan mubarakan litashhada fil ummatu 'ulubu makanatihi, diberikan satu persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala atas kedudukan Sayyidina Umar yang sangat tinggi. Menjadi siapa? Menjadi Umarul Faruq. Kenapa disebut Umarul Faruq? Umarul Faruq. Kenapa disebut Al-Faruq? Kenapa disebut Al-Faruq? Kenapa disebut Al-Faruq? Disebut Al-Faruq karena apa? Karena yufarriq bainal haqq wal batil, membedakan, memisahkan antara yang hak dan yang batil, yaitu Sayyidina Umar. As-sirrus sadiq. Kemudian وبهذه العناصر الأربعة التي جمع الله للمؤمن ليحيى الحياة الإيمانية والتي جاءت متجانسة في العدد مع عناصر الحياة الظاهرة ألا وهي الماء والتراب والهواء والنار بهذه الروح السارية في جسد الأمة ساد أهلها. انظر إلى قولهم حين نزل قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إذا قالوا النفس هو خالقها وأموال هو رازقها يأخذ ما خلق ويقبض ما رزق ويعطي الجنة والله إنها لصفقة رابحة لذلك أثنى الله تعالى عليهم في محكم كتابه بقوله سبحانه رجال صدقوا ما عاهدوا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدله تبديلا. Hati itu bagaikan gelas. Engkau isi dengan apa namanya? Hati itu bagaikan mangkuk. Al-qalbu baitur rabb fatahhirhu lahu bil hub. Hati itu bagaikan mangkuk. Apabila engkau isi
dengan sesuatu, maka dia akan penuh. Kalau engkau sibukkan hatimu dengan Allah dan Rasulnya, maka dia akan sibuk dengan Allah dan Rasulnya. Tetapi apabila dia tidak disibukkan dengan Allah dan Rasulnya, maka hati tersebut akan sibuk dengan apa? Dengan dunia. Hati akan sibuk dengan dunia. Kalau dia tidak disibukkan dengan Allah dan Rasulnya, maka dia akan disibukkan dengan dunia. Dan ketika hati itu dikuasai oleh dunia, maka akan hilang keimanan dan keyakinan dari dalam hati tersebut. Maka sibukkanlah hatimu itu dengan Allah dan Rasul. Ketika orang-orang yang mereka itu hidup hatinya dengan keimanan dan keyakinan, maka mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang memahami tentang kehidupan dunia. Di sini bukan pemimpin menjadi orang kaya ataupun menjadi pejabat lah, tetapi apa? Pemimpin bagi dirinya sendiri, memahami bahwa apakah hakikat dunia dan apakah hakikat akhirat. Man alimad dunya zahida fihi, wa man alimal akhirah raghiba fihi. Barang siapa man alimad dunya, barang siapa yang mengetahui dan memahami tentang dunia, maka dia akan zahida fiha. Dia akan zuhud daripada kehidupan dunia. Dan barang siapa yang memahami tentang akhirat, maka dia akan bersegera untuk mengejar akhirat. Dipahami yang betul, nanti ada penjelasan yang lebih dalam lagi. Man alimad dunya, man alimad dunya zahida fiha. Barang siapa yang memahami dunia, tahu akan dunia, hakikat dunia, dia akan zuhud. Apa makna zuhud? Apa makna zuhud? Zuhud tidak memasukkan, tidak menyimpan dunia di dalam hati. Oh, zuhud itu berarti orang harus hidup miskin? Tidak. Zuhud itu berarti orang harus hidup miskin dan tidak punya apa-apa? Tidak. Zuhud itu tidak memasukkan dunia ke dalam hati. Zuhud itu bukan berarti dia mengeluarkan seluruhnya kemudian hidup compang-camping. Ada orang kaya yang zuhud? Ada. Ada orang kaya yang, orang miskin yang zuhud? Ada. Jadi patokannya bukan kaya dan miskin, tetapi patokannya adalah dunia tidak masuk ke dalam hati. Sayyidina Imam Sazili radhiyallahu ta'ala anhu, di zaman Imam Sazili ada satu toko yang menjual sorban-sorban. Ada satu sorban yang sangat mahal sekali. Sorbannya itu sangat mahal sekali. Murid-muridnya Imam Sazili melihat sorban tersebut, ingin membeli sorban tersebut, tapi tidak mampu. Tidak mampu untuk membeli sorban tersebut. Karena apa? Karena saking mahalnya sorban tersebut. Kemudian satu hari murid-murid ketika belajar dengan Imam Sazili menggunakan sorban tersebut. Sorban yang paling mahal, yang orang-orang pun tidak mampu untuk membeli. Kemudian setelah saya ta'lim, murid-murid bertanya kepada Imam Sazili, "Wahai Imam, engkau ajarkan kepada kami untuk hidup zuhud. Kami tahu bahwa sorban itu adalah sorban yang paling mahal di toko tersebut, dan kami semua tidak mampu untuk beli sorban tersebut. Engkau mengajarkan kepada kami untuk hidup zuhud, tetapi kami melihat engkau menggunakan sorban yang paling mewah dan paling mahal." Apa jawaban Imam Sazili?
Imam Syadzili mengatakan, sorban ini ada di pundakku, tidak ada dalam hatiku. Sorban ini tidak ada di pundakmu, tapi ada dalam hatimu. Ini makna zuhud. Ini makna zuhud. Maka orang-orang yang zuhud itu, mereka seperti Sayyidina Hasan al-Basri. Sayyidina Hasan al-Basri, ketika datang orang-orang yang meminta-minta kepadanya, Sayyidina Hasan al-Basri berdiri, kemudian mengucapkan marhaban, marhaban bihummali zadina ilallah. Selamat datang, selamat datang. Kepada siapa? Kepada orang yang compang-camping. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bau, kepada orang-orang yang pakaiannya jelek, kepada orang yang mau meminta-minta, kepada pengemis, fakir miskin yang datang. Sayyidina Imam Hasan al-Basri mengatakan marhaban, marhaban bihummali zadina ilallah. Selamat datang kepada orang-orang yang membawa bekal kami kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang zuhud, tidak masuk dunia ke dalam hati mereka. Apakah ada orang yang ubud dunia? Orang miskin banyak. Jadi bukan patokannya miskin ataupun kaya. Sehingga orang-orang yang hidup hatinya dengan keimanan yang tadi disebutkan unsur-unsur daripada keimanan tersebut, dia akan apa? Faqaharu fiha minal maili ila syahwat wal maladdat wasta'dabu at-tariq ila Allah bifadil a'mal wa ta'at wa nuzuru ila darajat ila daril baqiyah wa atharu ila daril faniyah fastakbaruha. Antum perhatikan dalam ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Famshu fi manakibiha. Apa artinya? Jalanlah kalian di jalannya untuk mendapatkan dunia. Jalan saja kata Allah Subhanahu wa taala. Jalan saja. Tapi ketika Allah berfirman tentang mencari ridha Allah, Allah berfirman apa? Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Orang terbalik, kita kebalik. Kita kebalik sekarang. Kita fafirru ila dunia, famshu ilallah. Kita apa? Lari untuk urusan dunia, berjalan untuk urusan kepada Allah. Sedangkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah. Kalau mendekat kepada Allah, ridha Allah, maka berlarilah kalian. Tapi kalau untuk mencari dunia, famshu fi manakibiha. Jalan saja kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sedemikian rupa mereka akan apa? Mereka akan penuh dengan ketaatan dalam kehidupannya. Kemudian mereka akan fastadbaruha, akan apa namanya? Meninggalkan tentang kehidupan dunia. Meninggalkan tentang zuhurihim ayat di belakang mereka urusan dunia. Bukan urusan yang besar bagi mereka. Wa madzalika, kenapa bisa terjadi sedemikian rupa? Illa annahum alimu, karena mereka betul-betul mengetahui dengan ilmu keyakinan anna ma'adallah, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hunaka fil akhirah, di akhirat nanti khairum mimma huna fid dunya, lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Unzuru ila qawlihi hina nazala qawluhu ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah berdagang, membeli daripada kalian jiwa dan harta kalian untuk diganti dengan apa? Dengan surga. Surga dunia, surga akhirat. Maka ini adalah yang disebutkan dengan as-sirrus sari, rahasia yang berjalan, yang ada di dalam kehidupan manusia. Dan apabila ini ada dalam satu umat, maka umat tersebut akan menjadi kuat. Itu rahasia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Kamalul ta'assi, kamalul iqtida, betul-betul sempurna mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maqamul mahabbah. Al-faslu tsalits
bagian ketiga, yaitu tentang maqamul mahabbah, kedudukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna mahabbat Rasulillahi aslu min usul iman. La yan'aqidul imanu fi qalbil mu'min illa bi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Allati tu'thiru fiha hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hubbika li nafsika wa ahlika wa waladika wa malika wa kulli ma siwa. Wa an Anasin qala Rasulullah wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, muttafaqun alaih. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in, muttafaqun alaih. Asma maqam fil iman, kedudukan yang paling utama di dalam keimanan. Bahkan disebutkan tidak sempurna iman seseorang. Apa itu? Asmal iman. Kedudukan yang paling tertinggi di keimanan apa? Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kedudukan yang paling tertinggi. Kedudukan yang paling tertinggi adalah apa? Cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna mahabbata Rasulillah aslun min usulil iman. Cinta kepada Rasulullah SAW adalah pondasi daripada pondasi keimanan. La yan'aqidul imanu fi qalbil mu'min illa bi mahabbati. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Allati tu'thiru fi hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kecintaan kepada Rasulullah SAW itu lebih diutamakan, lebih besar porsinya ketimbang kecintaan kepada selain baginda Rasulullah SAW, bahkan kepada dirinya sendiri, bahkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, wa malika wa kullu ma siwa, bahkan segala sesuatu di dunia ini. Jadi porsi paling terbesar cinta itu harus kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Tidak sempurna iman seseorang, bahkan dikatakan la yu'min, tidak beriman. Artinya apa? Tidak beriman sudah. La yu'minu ahadukum, sampai seseorang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai apapun yang ada di muka bumi. Artinya apa? Porsi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu harus lebih besar ketimbang kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min ahli wa mali wan nasi ajma'in, muttafaqun alaih. Di dalam matan yang lain, riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan redaksi yang sama, artinya seorang tidak akan sempurna imannya dan tidak disebutkan beriman sampai orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kecintaan kepada apapun di muka bumi. Wa an Abdullah bin Hisham qala Umar bin Khattab, ya Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah berkata hal demikian, hadis yang disebutkan, Sayyidina Umar menjawab. Apa kata Sayyidina Umar?
Sayyidina Umar menjawab, "Ya Rasulullah, la anta habba ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai ketimbang cintaku kepada apapun di muka bumi. Harta, anak-anak, kemudian istri, orang tua, aku lebih mencintai engkau daripada cinta kepada mereka. Tapi aku, ya Rasulullah," kata Sayyidina Umar, "lebih mencintai diriku sendiri ketimbang cintaku kepadamu, ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah SAW? "Syai'un illa nafsi." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaika min nafsi." Ketika Sayyidina Umar mengatakan hal demikian, siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ini orang yang mengumumkan keislaman di tengah-tengah orang kafir, orang yang memberikan setengah hartanya kepada Rasulullah SAW, orang yang berperang untuk Rasulullah SAW, orang yang mengabdi kepada Rasul, khalifahnya Rasulullah SAW. Ketika mengatakan, "Aku lebih mencintai diriku sendiri ketimbang cintaku kepadamu, ya Rasulullah," apa jawaban Rasulullah SAW? "La ya Umar, walladhi nafsi biyadih hatta akuna habba ilaika min nafsi." Apa kata Rasulullah SAW? "Tidak, wahai Umar, belum sempurna iman Sayyidina Umar." Bagaimana dengan kita? La ya Umar. Sampai akhirnya faqala Umar, "Fa anta al-ana wallahi ahabba ilayya min nafsi." Faqala al-ana ya Umar, rawahu Bukhari. Kemudian Sayyidina Umar berdialog dengan dirinya, "Kenapa engkau lebih mencintai diriku sendiri ketimbang cinta kepada Rasulullah SAW?" Lalu kemudian mengangkat kepalanya yang mulia. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Al-ana ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau ketimbang cintaku kepada hartaku, kepada istriku, kepada anakku, kepada orang tuaku, bahkan kepada diriku sendiri." Barulah Rasulullah SAW menjawab, "Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, sempurna iman." Maka porsi terbesar kecintaan itu adalah kepada baginda Rasulullah SAW. Inna hadzal hubbul khalis li Rasulillah yaqtadi min al-muhib ay yakuna hawahu fi ittiba'i Rasulillah la fi ittiba'i ma tahwahu nafsu wa tashtahi min sarabi dunya wa hutamiha alladhi la yalbath aw yafna wa yazul. Fa Abdullah bin Amr bin al-As qala qala Rasulullah, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Inna hadzal hubbul, lalu apa? Orang mengatakan, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Al-hubbul khalis, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, yaqtadi, meminta, minal muhib, mewajibkan kepada orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata bahwa saya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqtadi ayyakuna hawahu fittiba, untuk menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada apa yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada apa yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la fittiba'i ma tahwa nafsu wa tashtahi, tidak menjadikan jiwanya dan dirinya tersebut tunduk dan mengikuti hawa nafsu dan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Harus tunduk kepada apa yang dibawakan Rasulullah. Min syarabi dunya wa hutamiha, dari apa? Dari seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia yang fana. Alladzi yalbathu aw yafna wa yazul, yang semuanya tersebut tidak akan terus-menerus, akan ada habisnya. Cinta kepada mobil ada habisnya, tabrakan, anggusan. Cinta kepada baju rusak, selesai, buang. Ya. Cinta kepada sesuatu akan ada waktunya, akan habis, yafna wa yazul. Bahkan akan hilang, bahkan ditinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan akan meninggalkan. Itulah dunia. Rasulullah SAW bersabda dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tab'an lima ji'tu bih."
tidak beriman seseorang, kata Rasulullah SAW, sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawakan. Sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawakan. Maka Imam Abu'l-Azai mengatakan, ya nafsud dani tahinnu wa targhab, walil ajilil fani tamilu wa tatlub. Ya nafsu tahwa azzuha law annaha adaa ala at-tahqiq min dzaka tahrubu. Ayya nafsi law tadrina akibatal ladzi taruminahu jahlan la sahhat tajannubu. Fa zuhratud dunya kal gharuratu bahjatan walakinnaha summun yudabu wa yushrabu. Tugharru rijalan jahilina biqadrihim wa takhdu'uhum bijamaliha thumma taslubu. Ya nafsu lidani, hawa nafsu kepada hal-hal yang rendah dunia, itu dari kalimat dana yadenu. Apa makna dana yadenu? Hina. Dana yadenu, dani'ah, hina, rendah. Dana yadenu, dani'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia. Satu kali Allah melihat dunia dan tidak pernah melihatnya lagi. Maka Maulana Syekh Abdul Salam radhiyallahu taala anhu di dalam doanya beliau berdoa, Allahumma ya man khalaqtad dunya wa lam tanzur ilaiha sakhirha lana wa la tusallitha alaina. Allahumma ya man khalaqtad dunya, ya Allah yang maha menciptakan dunia, wa lam tanzur ilaiha, dan engkau ya Allah tidak pernah melihat kepada dunia. Sakhirha lana wa la tusallitha alaina, tundukkan dunia bagi kami dan jangan bunuh kami dengan dunia. Itu doa daripada, di antara doa guru mulia Maulana Syekh Abdul Salam Muhammad Al-Syibli. Ya nafsu lidani tahinnu wa targhab, wal ajil fani tamilu wa tatlub. Wal ajil fani, untuk sesuatu yang fana dia akan condong terus menginginkan kepada hal-hal yang condong, kepada hal yang dunia, yang fana. Maka hawa nafsu itu akan mengajak ke sana. Ya nafsu tahwa azzuha law annaha adaa ala tahqiq min dzaka tahrubu. Itulah hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Hawa nafsu ini adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dia berbeda dengan manusia, dia berbeda dengan jin. Dia satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Hawa nafsu. Dan ada dalam diri manusia. Hawa nafsu ini ketika Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala ketika ciptakan iblis, Allah bertanya kepada iblis, siapa engkau, siapa aku? Kata iblis, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Iblis. Hawa nafsu ketika ditanya oleh Allah, siapa engkau, siapa aku? Maka hawa nafsu menjawab, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Dimasukkan ke neraka panas selama 1000 tahun. Dikeluarkan dari neraka panas, ditanya oleh Allah, siapa engkau, siapa aku? Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Dimasukkan ke dalam neraka dingin selama 1000 tahun. Dikeluarkan dari neraka dingin, ditanya oleh Allah, siapa engkau, siapa aku? Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Dimasukkan ke dalam neraka lapar selama 1000 tahun. Dikeluarkan dari neraka lapar, ditanya siapa engkau, siapa aku? Dia menjawab, hawa nafsu menjawab, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Lapar di sini bukan hanya lapar perut, tetapi lapar dengan urusan dunia. Tidak ada keinginan untuk urusan dunia. Tidak ada nafsu untuk urusan dunia. Ya nafsu tahwa hazwa law annaha adaa laha tahniq, apabila dia ini diberikan cahaya dan memahami tentang hakikat daripada dunia, dzaka tahdubu, maka pasti akan lari daripada dunia. Ayya nafsi law tadrina akibatal ladzi taruminahu jahlan la sahhat tajannubu. Wahai jiwa, apabila engkau memahami dan mengetahui dengan betul dan hakikat daripada dunia ini, apa yang terjadi? Taruminahu jahlan la sahhat tajannubu, maka engkau akan menghindar daripada dunia. Engkau akan menghindar daripada dunia.
Fazuhratu dunya kal gharuratu bahjatan walakinnaha summun yudam wa yushrab. Fazuhratu dunya kal gharurah. Keindahan dunia dengan segala keindahannya, gemerlap zuhratud dunya, gemerlap dunia dengan segala gemerlapnya, zuhratud dunya al gharuratu bahjatan. Seakan-akan kau bahjah, mulia. Seakan-akan engkau mulia, tapi engkau tertipu sebenarnya. Engkau merasa mulia, saya mulia kalau saya punya motor, saya mulia kalau saya punya mobil, saya mulia kalau saya punya jabatan, saya mulia kalau saya punya rumah, saya mulia kalau saya kaya raya, saya mulia kalau gharuratu bahjatan. Bahjah, kemuliaan, tapi itu menipu bagimu. Kemuliaan yang menipu bagimu. Walakinnaha summun yudabu wa yushrabu. Walakinnaha summun yudabu wa yushrabu. Tetapi itu semua apabila engkau menyimpan kemuliaanmu di dalam sesuatu yang fana. Saya mulia kalau saya memiliki mobil, saya mulia kalau saya punya rumah, saya mulia kalau saya punya jabatan, saya mulia kalau saya kaya. Engkau simpan kemuliaanmu dalam sesuatu yang fana, maka yudabu wa yushrabu, itu sama dengan kau masukkan racun ke dalam dirimu yang kau makan dan kau minum terus menerus. Walakinna summun yudabu wa yushrabu, engkau terus minum racun tersebut. Meracuni apa? Meracuni hatimu. Meracuni hatimu karena apa? Karena hatimu engkau jadikan sebagai tempat kemuliaan bagi hati tersebut adalah seluruh gemerlap dunia yang itu menipu dan itu fana. Lalu di mana engkau simpan kemuliaanmu? Simpanlah kemuliaan pada sesuatu yang hakikat, yang hakiki. Kemuliaan yang sebenarnya adalah ketika engkau dekat dengan Allah dan Rasul-Nya, ketika engkau cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Engkau cinta kepada dunia, cinta kepada mobil hanya di dunia. Tidak mungkin mobil tersebut engkau bawa ke liang lahat, engkau bawa ke yaumil qiyamah. Tapi cintamu kepada Allah dan Rasul-Nya dunia, barzakh, wa yaumil qiyamah. Maka jadikan kemuliaanmu tersebut bukan di sesuatu yang fana, tapi di sesuatu yang hakikat abadi selama-lamanya, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah. Berapa menit sudah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ini baru sedikit sekali kita ngaji ini. Maqamul mahabbah ini belum selesai, masih panjang. Nanti ada manazil mahabbah dan masih panjang lagi nanti. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan lagi tentang kitab Ufuqul Azmah Al-Muhammadiyah, dan insyaallah kita akan selesaikan kitab ini sampai khatam insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan tambah durasinya sampai 1,5 jam insyaallah, mudah-mudahan. Yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk adalah pribadi saya sendiri, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.